Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali kajian tafsir kita hari ini dengan selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan Al-Quran dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita selalu berada pada posisi yang tetap dan tepat untuk mencapai jalan lurusnya sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Baik, kajian hari ini tentang tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Itu merupakan sesuatu yang berkesinambungan, yang berurut-urutan, yang mempunyai makna yang sama, satu makna. Seperti kita kalau mengarang itu ada tema, ada satu pemikiran. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ayat 1 sampai dengan 7 mempunyai satu tema. Beda dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah mempunyai banyak tema. Dari ayat 1 sampai dengan 5 ciri-ciri tentang orang mukmin. Kemudian ciri-ciri orang kafir 6 sampai dengan 7. Dan ciri-ciri orang munafik 8 sampai dengan 16. Kemudian perumpamaan bagi orang-orang kafir ayat selanjutnya. Demikian seterusnya mempunyai banyak tema. Tapi untuk surat Al-Fatihah ini hanya memiliki satu tema tentang petunjuk Allah, cara mendapatkan petunjuk Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Allah atau Tuhan kita menamakan dirinya Allah. Kemudian memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih diberikan kepada semua makhluk Allah. Manusia entah itu kafir, entah itu musyrik, entah itu mukmin, entah itu binatang-binatang, kemudian tanaman-tanaman, semua dikasih rezeki oleh Allah. Sedangkan Ar-Rahim yang maha penyayang, sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, orang-orang mukmin, hanya kepada yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diletakkan di mana Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu? Di seluruh alam, sebagaimana ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang mempunyai pujian-pujian. Manusia hanya mengklaim. Jika manusia dikatakan kamu cerdas banget, Masya Allah, kamu cantik banget, Masya Allah, itu semata-mata adalah pemberian Allah. Einstein, Galileo, dan sebagainya itu diberi kecerdasan oleh Allah sehingga kita patutlah hanya memuji Allah. Manusia hanya mengklaim. Allah bisa saja Newton yang cerdas itu, Allah ciptakan dia lamban dalam berpikir, istilahnya di bawah rata-rata cara berpikirnya, bisa saja kan? Jadi semuanya itu intinya adalah kembali kepada Allah. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Allah menyatakan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Rabb itu bisa dikatakan bisa artinya pemelihara, pencipta, kemudian penguasa, raja, ya. Jadi ciri-ciri Tuhan itu harus memiliki harus pada dirinya itu ada ciri-ciri raja, pencipta, penguasa. Kalau orang menyembah selain Allah, mereka hanya mengklaim. Ada yang menyembah sapi, Masya Allah, sapi itu kan yang tidak berpikir, tidak mampu untuk berbuat, tidak bisa berkreasi. Sementara orang yang salah memilih Tuhannya, maka ia dikatakan lebih hina dari apa yang disembah, karena dia memuliakan sapi, sehingga merasa dirinya lebih rendah daripada sapi. Bukan juga ilah-ilah manusia. Ada kan yang menyembah manusia? Tidak juga menyembah gunung, tidak juga menyembah matahari, tidak juga menyembah lautan, sehingga berbondong-bondong untuk memberikan sajian-sajian. Ya, Rabbul Alamin hanya Allah. Jadi kasih sayang Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah di seluruh alam. Alam manusia, alam pepohonan, alam perhewanan, ya. Kemudian pada ayat ketiga apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kesannya pengulangan, tapi maknanya beda. Ar-Rahman Ar-Rahim ini diletakkan penguasaannya pada hari kiamat, pada hari akhirat. Ayat 1 Ar-Rahman Ar-Rahim untuk seluruh alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 3 Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja pada hari pembalasan. Tetap hari pembalasan itu Allah masih memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pernah terlepas penyandangan Allah terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Allah begitu kejam, begitu keji, menyiksa manusia sedemikian rupa. Kalau Allah tidak membalas manusia yang berbuat zalim pada saat di dunia ini, kemudian dia membunuh, menjinahi atau memperkosa atau durhaka pada orang tua sampai membunuh orang tua, betapa tidak adilnya Allah apabila tidak dibalas, padahal sudah diberi peringatan di ayat-ayatnya. Tapi manusia tetap membangkang, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah maha kejam, kalau Allah tidak membalas berarti Allah tidak maha adil, tidak maha bijaksana, tidak maha menghakimi, ya. Jadi Allah tetap memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kemudian Ar-Rahim Allah, maha penyayang Allah, diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat kelak. 99% kenikmatan di akhirat diberikan. 1% ini diberikan kepada seluruh makhluk Allah, ya. Betapa tidak terbayangkan akhirat 99%, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Sementara 1% diberikan di dunia ini untuk binatang-binatang, untuk manusia, untuk semua pepohonan, untuk rezeki juga yang diberikan kepada malaikat dan iblis. Mereka juga diberi rezeki oleh Allah. Baik, kemudian kalau kita sudah menyadari bahwa
Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, Rabb di seluruh alam ini. Kemudian Allah juga penguasa di akhirat kelak. Maka kita berkomitmen, kita mengakui Allah adalah Rabbul Alamin. Maka kita iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Bukan kepada manusia, bukan kepada sapi, bukan kepada Tuhan ilah-ilah klaim-klaim manusia yang tidak mempunyai ilmu, yang tidak mendasar apa yang mereka sembah itu. Kemudian bagaimana cara kita menyembah? Bagaimana kita mengabdi? Ya, iyyaka na'budu artinya hanya kepadamulah kami menyembah, atau hanya kepadamulah kami mengabdi. Bagaimana cara mengabdi, menyembah? Manusia tidak diberi otoritas untuk menentukan cara penyembahan, karena kita tidak tahu apa sih maunya Allah. Jadi Allah yang mempunyai otoritas untuk menentukan bagaimana caranya kita mengabdi, bagaimana caranya kita menyembah, sehingga tidak ada bid'ah, tidak ada kurafat, tidak ada isme-isme sosialisme, tidak ada liberalisme, tidak ada komunisme yang berdalih mereka itu adalah untuk kesejahteraan. Tidak ada itu semua. Jadi Allah lah yang menentukan hukum-hukum syariatnya. Karena itu kita meminta tolong kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sudah Allah berikan, yaitu Al-Quran. Islam yang terdiri dari Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai teori dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai prakteknya, aplikasinya, polanya. Ibu-ibu kalau kita masak, kalau kita awal-awal habis nikah itu kan kita nggak tahu tuh, masih awam lah untuk masak. Masak kita harus pakai resep kan. Kalau nggak pakai resep, kita mau nyayur asem jadi sayur lodeh, ya. Kemudian kalau kita mau bikin pakaian harus pakai pola. Kalau kita bikin rumah tidak bisa asal-asalan, harus pakai denah. Bahkan kita ngeristik itu kan harus ada pola, ya. Yang biasa ngeristik seperti itu. Apalagi masalah hidup dan kehidupan yang begitu kompleks, itu harus ada tuntunan, petunjuk, sehingga kita mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan lurus itu. Ya, jadi polanya itu Rasulullah, karena kita hidup setelah masa Rasulullah. Kemudian ada pola-pola lain. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Seperti para syuhada, para syadikin, para syuhada, para nabi dulu, para nabi, para syadikin, para syuhada, kemudian para solihin. Para solihin itu adalah salafus soleh, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'innya, dan berlanjut kepada kita. Terus tidak berbelok, tidak mengarah kepada yang lain. Pertama kepada Rasulullah, juga kita mencontoh kepada nabi-nabi kita, karena awalnya mereka adalah Islam, akidahnya sama, cuma syariatnya berbeda, disesuaikan pada masa itu. Kita mencontoh kesabaran dan pemaafnya Nabi Yusuf.
kita contoh taubatnya Nabi Adam, kita contoh ketabahan dan kesabarannya Nabi Yakub, kita contoh berbaktinya kepada orang tua walaupun orang tuanya musyrik. Siapa? Nabi Ibrahim. Banyak sekali mereka kalau kita pelajari suri tauladan yang harus kita ikuti, ya. Kemudian ghairil maghdubi, bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang engkau murkai? Yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk tapi didurhakai. Orang yang telah mendapatkan ayat-ayat Allah ditentang, diejek, diolok-olok. Sekarang ada kan? Sampai kapanpun itu akan ada. Ya. Dan itu adalah karakter Yahudi. Yahudi waktu itu diturunkan nabi-nabi, dikejar-kejar, diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh. Kemudian waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Sebagaimana karakter orang Nasrani. Nasrani tidak membunuh nabi-nabinya, tidak mengejar-ngejar, tidak menyiksa, tidak mengusir, tapi justru sebaliknya mengangkat nabinya sebagai Tuhan. Jadi kita tidak boleh meniru Yahudi yang menentang, yang mendurhakai ayat-ayat Allah, nabinya, dan juga bukan orang-orang yang mengangkat nabinya, mengkultuskan nabinya sebagai Tuhan. Ya, jadi paham ya, Al-Fatihah itu 1 sampai 7 itu berkaitan terus sehingga mempunyai pemahaman satu tema. Ya, saya ulangi lagi untuk memahami dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ditempatkan Allah menamakan dirinya Allah, mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang berada di alam semesta. Rabbul menyatakan Allah itu Tuhannya, Rabbul Alamin. Kemudian Allah juga mempunyai sifat, tidak hilang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahimnya di akhirat, yang menguasai pada Ar-Rahman Ar-Rahim itu diletakkan juga di akhirat, ya. Kemudian kita berkomitmen kepada Allah bahwa Allah adalah Rabbul Alamin sehingga menyembah. Kemudian bagaimana cara penyembahannya supaya tidak dikarang-karang sehingga banyak peraturan ini bid'ah khurafat. Makanya minta tunjuk kepada Allah. Ya, iyyaka nasta'in, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa? Jalan Islam sesuai Al-Quran dan hadis, sesuai dengan Rasulullah sebagai pola. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mereka itu telah diberi nikmat, telah berhasil kemenangannya, telah beruntung, keselamatannya sudah benar-benar terjalan. Mereka juga merupakan pola kita, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para salihin, salafus soleh. Ya, kita harus berpola kepada mereka, bukan berpola kepada Yahudi yang dimurkai Allah karena menentang, karena mengejek, karena mengolok-olok ayat-ayat Allah. Dan juga bukan yang sebaliknya kepada orang-orang Nasrani yang mengangkat nabinya sebagai Tuhannya. Insya Allah paham ya? Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan setiap minggu saya persiapkan untuk kajian tafsir. Nanti ini akan nyata keajaiban Al-Quran, ayat-ayatnya akan bermunculan. Kalau kita hanya membaca selintas,
kita kan pada level pertama baru membaca, ya. Pada level kedua mengartikan. Kemudian pada level ketiga mentadaburinya. Kemudian pada level keempat mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita sampai pada tahap-tahap itu. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.